Sedikitnya 12 bidang tanah dan 18 lainnya terancam tidak mendapatkan ganti rugi pada proyek pembangunan bendungan Bener. Hal ini disebabkan oleh status tanah yang belum jelas lantaran tidak tercatat di buku tanah dan letter C desa. Padahal tanah tersebut sudah diolah warga secara turun-temurun. Dari pantauan di lapangan, 12 bidang tanah milik sejumlah warga di Desa Guntur, Kecamatan Bener tersebut terletak di antara sungai atau terapit sungai. Ada indikasi yang menyebutkan bahwa tanah itu merupakan sedimentasi sungai, sehingga tidak dimiliki oleh siapapun atau tanah tak bertuan, meski dalam kesehariannya diolah oleh warga. Namun demikian, warga yang merasa memiliki tanah tersebut mengklaim bahwa tanah itu miliknya karena selama ini diolah dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Dilihat dari tanam tumbuh di atasnya, tanah itu juga memiliki pepohonan tinggi, seperti pohon kelapa yang sudah berumur puluhan tahun, sehingga mengindikasikan bukan tanah sedimen sungai. Bawahnya tepung mriku saben lan iku kelapa teng wetan pindahane teng pinggiran. Hal senada juga dikatakan Tri Indrayatno yang mewakili pemilik tanah atas nama Siti Muhayatun. Wah, itu dari nenek moyang, dari Mbah Tarmin itu diwariskan ke Pak Dula Satar. Nah, Pak Dula Satar itu diwariskan ke anaknya Siti Muhayatun. Sambil menunjukkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak tahun 90-an, ia memastikan bahwa tanah tersebut memiliki tuan atau pemilik. Pihaknya juga mengaku dapat memberikan periwayatan kepemilikan tanah dari masa ke masa. Bayar pajak, bahkan sampai saat ini kami bisa buktikan SPPT-nya ada. Atas namanya? Atas nama Siti Muhayatun. Penegasan bahwa tanah yang terapit sungai adalah bukan sedimen juga ditegaskan oleh Misbat, warga Guntur. Bahkan ia membeli dari seseorang yang pada saat itu diketahui oleh kepala desa setempat yang menjabat kala itu. Namun sayang, dikarenakan ia awam dengan administrasi jual beli tanah, peristiwa jual beli yang ia lakukan tidak dicatatkan di desa. Tanah itu asal usulnya saya tanah beli. Pada waktu itu saya beli di sekitar tahun 1998. Pada waktu itu saya balik nama atas nama saya. Misbah juga mengatakan tanah yang terapit dua sungai sejatinya tidak terapit sungai. Adapun yang terlihat cabang sungai adalah saluran air yang dulunya dibuat secara inisiatif oleh pemilik tanah untuk keperluan irigasi. Tanah milik warga, saluran milik warga digali oleh warga untuk melalui sawah warga. Dari dulu sampai sekarang itu sampai kemarin sebelum ada ini proyek, kalau rusak dan sebagainya, yang benahi ya yang punya tanah tersebut, yang punya sawah maksudnya. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terhadap masalah ini. Terlebih tanah tersebut saat ini sudah tidak memungkinkan untuk diolah karena telah rusak akibat terdampak pembangunan bendungan. Tanah yang sebelumnya bisa ditanami padi dan palawija, sekarang ini telah dipenuhi pecahan batuan, pasir, dan kerikil. Tanam tumbuh di atasnya juga telah rusak. Menurut keterangan Kepala Desa Guntur, Nur Kholib, tanah yang berada di antara dua sungai tersebut memang selama ini digarap oleh warga dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan ada yang sudah diperjualbelikan. Namun ia juga membenarkan bahwa tanah itu tidak tercatat di petok D atau letter C desa. Kendati demikian, ia berharap tanah itu dapat mendapat ganti kerugian. Waktu itu kan tanggal diktator sudah diminta untuk laporan kepolisian sudah membuat, terus orang-orang yang bersangkutan sebagai pengelola tanah tersebut sudah saya undang ke balai desa, sudah menyampaikan riwayatnya, asal-usulnya dari nenek moyangnya, terus orang-orang tua sudah menceritakan bahwa orang tua sudah mengelola. Itu yang kedua, dia sudah menunjukkan surat pernyataannya dari yang bersangkutan. Yang kedua juga sebagai saksi-saksi dari orang tua itu menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah memang dikelola dari Dago Kala. Sedangkan 18 tanah yang sampai saat ini juga masih belum jelas statusnya
Lanjut Nur Khalib, yakni sebagian tanah warga yang digunakan sebagai saluran air. Padahal saluran air itu tidak tercatat di desa maupun kabupaten, sehingga dapat dikatakan tanah tersebut masih menjadi hak milik warga, meskipun sudah lama dijadikan saluran irigasi. Nur Khalib mengatakan, masalah ini sedang dalam proses kajian oleh tim gabungan dari BPN, BPWS, SO, Kecamatan, Polri, Kejaksaan, dan lainnya untuk mempelajari status kepemilikan tanah tersebut. Sebagai kepala desa, ia berharap negara dapat memberikan solusi bagi warganya yang merasa memiliki tanah tersebut. Ya syukur kalau bisa, ya pemerintah bisa membantu itu menjadi milik yang bersangkutan, karena mengulang dari dahulu kala cuman bukti odalinya, bentuk D itu memang belum. Camat Bener Agus Widianto yang juga turut menjadi tim kajian tanah mengatakan proses kajian masih terus dilakukan. Tentunya kita menghargai, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Makanya tim kajian dibentuk baik dari Kejaksaan, dari BPN, dari unsur wilayah, termasuk dari Polres. Ini dibentuk dalam rangka untuk mencari kebenaran informasi sehingga nanti bisa dibebaskan atau tidak, tentunya dari tim kajian yang akan membuat kesimpulan. Tim kajian melakukan pendataan dan penelusuran riwayat tanah, disertai mencari saksi-saksi yang cukup. Ia mengatakan tanah yang belum jelas statusnya itu masih dalam penlok Bendungan Bener, dan keadaannya saat ini sudah tidak memungkinkan untuk diolah karena telah rusak terdampak pembangunan bendungan.